Iya, saya lupa record. Kita mulai lagi ya di Ipusnas tadi. Got it. Kalian tahu nggak sih latar belakang kenapa kita harus membiasakan gerakan literasi? Tahu nggak? Nanti kilas. Jangan. Ada kalanya Nah. waktu kelas 7 itu saya akan memberikan tugas ya tentang bukan maksudnya bagi yang ketemu saya waktu kelas 7 ya. Saya pernah kasih tugas tentang membaca buku. Nah, tapi kalau ditanya pernah baca buku enggak? Di sini sekarang siapa yang pernah menamatkan satu buku dalam 2 bulan terakhir? Siapa terakhir yang membaca satu buku dalam 2 bulan terakhir? Ada? Ada enggak yang pernah atau hobinya baca buku novel gitu mungkin? Ada? Nah, itu dia. Tidak ada jawaban ya. Karena sebagai pengalaman saya, sesuai pengamatan saya kemarin juga kalian kurang referensi bacaan. Makanya itu jadi salah satu latar belakang. Kita mulai. Beberapa alasan mengapa minat membaca masih rendah. Nih, kurang bisa mengakses buku fisik. Ya, kalian pasti relate ya. Mungkin Yoga, kenapa Yoga? Dari tadi muncul suara. Bisa di-mute aja ya Yoga ya. Ya Bu, ya bentar. Ya, di-mute aja, di-mute. HP tadi tinggal 10% Bu. Oh gitu. Udah aman sekarang? Yoga sudah aman sekarang? Iya. Ya. Sudah Bu. Saya lanjutkan ya. Kurang bisa mengakses buku fisik. Yang pertama, harga buku fisik relatif mahal. Ya, kita sangat sadari ya. Bahwa apa sih alasan kita tuh jarang membaca? Ya pertama itu nggak bisa kita hindari karena ya ekonomi itu semakin sulit. Jadi harga buku juga semakin naik ya setiap hari, setiap tahunnya ya. Kenapa Yoga? Itu tadi iklan. Nah, tulisannya this meeting is being recorded. Oh iya, itu di oke aja. Itu saya lagi record layar ya. Saya rekam gitu loh maksudnya. Lalu yang kedua, jumlah buku bacaan gratis masih minim jumlahnya. Ya tentu saja forum-forum membaca atau komunitas membaca di Samarinda ini masih kurang ya Nak ya. Dimana kalau kalian mau mengakses buku gratis itu masih susah ya. Dan terutama karena pandemi kita nggak bisa sembarangan keluar. Kalau dulu sebelum pandemi saya tahunya ada beberapa komunitas buku itu biasanya ngelapak di Taman Samarinda situ atau taman apa tuh yang di sebelah Lembuswana itu ya. Baca buku gratis. Nah, kalau sekarang agak susah kondisinya. Lalu yang ketiga, buku bacaan di perpustakaan sekolah belum memadai. Kenapa belum memadai? Apalagi kemarin sekolah kita sempat terkena banjir ya. Saya juga baru tahu waktu saya baru bergabung bahwa kelas itu semua terendam, kantor terendam, dan perpustakaan juga pasti kena getahnya bahwa buku-bukunya akhirnya kena air semua. Jadinya tidak layak baca seperti itu ya. Sampai sini jelas suara saya ya? Jelas, Bu. Iya. Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Jelas Bu. Tolong jangan bosan dulu ya. Kita harus tetap semangat. Karena kan pertemuannya juga nggak tiap hari ya. Kalian pagi-pagi sudah segar. Saya sangat senang sekali yang balas saya di WhatsApp itu banyak ya. Oh ternyata kalian tuh semangat gitu mengikuti pembelajaran. Saya takjub gitu. Karena saya pikir sudah setahun lamanya kalian nggak ke sekolah itu mungkin kalian semakin kendor semangatnya. Ternyata tidak ya. Kelas 8A SMP 15 itu jos anak-anaknya top semua ya. Semangatnya tinggi. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua ini faktornya. Ayo, siapa yang suka begini? Angkat tangan atau ngomong, siapa? Ya mungkin nggak se-ekstrim sambil makan kali ya, tapi ya setidaknya hampir sepanjang hari kita ya. Saya juga kadang begitu ya, kalau di luar kewajiban gitu ya. Suka begitu tuh. Siapa yang suka begini? Ada yang mau ngaku nggak? Saya Bu. Saya Bu. Ya, Bu. Saya Bu. Mantap, mantap, mantap. Senang saya itu. Udah nggak usah di sini jaim, santai aja ya. Iya betul ya, handphone. Ini juga salah satu faktor. Kenapa sih? Terutama anak usia sekolah itu
jarang baca buku. Sekarang kalau saya tanya, berapa buku yang pernah kamu baca dalam hidup kamu? Mungkin 1, ya itu juga adanya dulu di buku paket bahasa Indonesia, Bu, waktu SD. Ada cerpen gitu, ada dongeng gitu, saya baca, saya suka. Cukup sampai di situ aja. Di sini ada yang suka baca komik nggak? Ada ya, berarti ya. Setidaknya gitu loh, kalian punya bahan bacaan. Meskipun komik itu sebenarnya tidak dianjurkan sebagai bahan bacaan yang benar ya, atau yang baik ya. Karena kan ya kita nggak bisa menyaring konten kalau dari komik. Nah, maka di sini harapannya dalam program membudayakan literasi, saya maunya kalian membaca buku yang ada di Ipusnas ini, nanti kita bahas ya. Nih, siapa yang suka begini, main handphone terus. Nah, tapi itu adalah bentuk hal yang tidak bisa kita hindari ya anak-anak ya. Bahwa HP memang sangat dekat sama kita. HP itu ya di tangan kita terus gitu loh. Maka nih, gambarnya kira-kira seperti ini. Muter situ aja dari tangan yang megang handphone ke tangan terbuka, itu istilahnya seperti ini. Bahwa apa yang kita bisa lakukan lewat handphone semuanya ada di tangan kita gitu loh. Merekam video, merekam suara, foto, dengerin musik, nonton, apalagi sosmedan, sudahlah ya, sambil joget-joget di TikTok, semuanya bisa di handphone ya. Semuanya bisa kita anggap ada di genggaman kita. Makanya itu makna gambarnya. Tuh lihat ada simbol-simbolnya tuh, kamera, simbol surat, simbol tanda checklist gitu. Artinya apa yang kita lakukan selama ini di handphone kita sama dengan sudah kita raih di tangan kita, gitu ya. Dan sebenarnya ini sudah seperti jadi pola hidup, dari tangan kosong ke tangan yang ada HP-nya. Kira-kira begitu ya. Siapa di sini yang nggak suka main HP? Ada nggak yang nggak suka main HP? Oh, nggak ada yang jawab, berarti semuanya suka main HP gitu ya. Asumsinya begitu ya. Betul, nggak apa-apa, nggak usah malu. Itu seperti yang saya bilang, hal yang tidak dapat kita lepaskan dari kehidupan kita zaman sekarang. Apalagi semenjak pandemi, kegiatannya ngapain sih? Kalau kemarin sekolah bisa sampai jam 3 sore, kalian nggak pegang HP, misalnya sekolah turun beneran ya. Kalian mungkin jam 3 sore baru bisa pegang handphone. Tapi sekarang sekolahnya online, belajarnya loh Bu pakai HP, gimana nggak pegang HP gitu ya. Betul kalau itu adalah sebuah hal yang tidak dapat kita hindari. Berikutnya, nah oleh karena itu buku yang tebal-tebal, yang banyak jumlahnya, itu juga sekarang masuk ke dalam handphone. Gampang sekarang. Bahkan sampai buku bacaan atau yang kalian mungkin lebih familiar dengan sebutan e-book ya. Tahu e-book? Electronic book ya. Itu sudah bisa masuk ke dalam handphone. Dengan genggaman kecil saja, itu Android ceritanya ya di situ ya. Kalian sudah bisa mengakses begitu banyak buku. Nah, bisa nih baca buku gratis tinggal lewat HP. Bisa dong. Makanya itu yang akan kita bahas hari ini ya. Ini dia, Perpustakaan Digital Nasional. Boleh dicatat. Adalah Ipusnas ya. Apa, Bu? Ini boleh dicatat yang di layar ini loh. Maka dengan cara membacanya nanti, kalian saya tahu nggak mungkin bisa mengakses buku fisik, makanya kita gunakan handphone kita ya, handphone kita yang sudah serba canggih, yang sudah disebut smartphone ini ya, sudah bisa mengakses program atau aplikasi buatan Indonesia sendiri ya, yang dipelopori oleh Perpustakaan Digital Nasional yang disebut Ipusnas. Ipusnas adalah aplikasi perpustakaan digital yang bisa yang berbasis media sosial yang dilengkapi dengan e-reader untuk membaca e-book. Nah, kita dapat memberikan rekomendasi buku, menyampaikan ulasan buku, maksudnya kayak review tentang buku itu, penilaian gitu ya. Dan membaca e-book di Pusnas jadi lebih menyenangkan. Karena kamu dapat membaca e-book secara online maupun offline. Sambil tiarap-tiarap, bisa sambil gabut-gabut gitu ya, mau ngapain ya ini ya, buka Ipusnasnya. Nah, sekarang di sini kalian sudah kenal dengan aplikasi Ipusnas ya.
Oke, itu tadi adalah aplikasi Ipusnas. Nah, Itu Nas. dengan harapan setelah ini kalian akan menggunakan Ipusnas sebagai bahan baca. Untuk ketentuannya saya jelaskan berikutnya ya. Ini saya next ya. Kenapa harus membaca di Ipusnas? Nah, nih yang pertama, membaca buku resmi Ipusnas, membaca buku bersama Ipusnas resmi dan gratis. Di sini disebut resmi ya, karena dalam Ipusnas kalian tidak mengakses buku ilegal, tapi bukunya itu sudah legal semua, dalam artian tidak menyalahi aturan. Mungkin di sini ada yang familiar dengan istilah pembajakan buku ya. Nah, kalau di Ipusnas semuanya bisa dibaca gratis ya, kalian nggak perlu bayar. Ya bayarnya sedikit pakai kuota lah ya, karena kan aksesnya pakai internet ya seperti itu. Tapi nggak banyak kok. Nggak seperti paketnya nggak akan habis kalau kayak kalian main PUBG gitu, enggak kok. Sedikit aja itu. PUBG 40 menit kuat ya. Kalau baca ini harusnya bisa ya. Ipusnas ini hadir untuk memberikan kemudahan dalam mengakses bahan bacaan melalui gawai. Gawai itu handphone atau gadget kita ya. Dan komputer kita. Lalu mengapa Ipusnas? Nah, karena Ipusnas itu dapat diakses secara gratis. Koleksi di Ipusnas itu resmi, ada lisensi. Artinya kita nggak akan digugat yang buat buku lah ya, kalau kita baca bukunya. Membaca buku digital melalui aplikasi Ipusnas bisa menjadi pilihan utama di tengah pandemi COVID-19. Nah, di sini saya mencoba menambah aktivitas kalian yang positif dengan membaca ya. Ipusnas dikelola sistem digital rights management yang menjamin karya cipta terlindungi dari pembajakan. Kalau ada Ipusnas, kenapa cari yang ilegal? Gitu ya. Sampai sini paham ya? Atau penjelasan saya terlalu cepat? Paham, Bu. Aman. Gitu. Sambo, Ya, Pak. kita belum masuk. Ini masih pengenalan sedikit ya. Lanjut. Nah, yuk membaca dengan aplikasi Ipusnas. Perhatikan langkah-langkah berikut supaya bisa membaca buku digital di Ipusnas. Untuk kali ini saya akan berikan langkah-langkahnya. Untuk tutorial registrasinya nanti saya kasih video saja ya. Nanti kalian biar bisa lihat di video. Tapi untuk tugasnya, nah saya sudah pakai kata tugas nih. Ya, Ibu terlalu cepat, baru masuk sudah kasih tugas. Nggak apa-apa ya. Saya lebih suka membiasakan program membaca itu sejak awal. Sekarang masih dengan buku tulisnya, tulis tugas literasi, tulis gitu. Di bawahnya yang tadi ya. Saya coba kasih halaman baru biar kalian bisa tulis lebih jelas gitu ya. Sudah tulis tugas literasi sudah? Sudah Bu. kah? Oke. Bu. Masih di Sudah, Bu. layar, silakan kalian cek layar. Tugas literasi 1. Install aplikasi Ipusnas. Saya juga tulis di layar ya, siapa tahu nggak nyimak tadi. 1. Install aplikasi Ipusnas. Tentu saja di handphone ya. Atau kalau kamu sanggup install di laptop, bisa juga. Coba cek aja melalui Google. Install aplikasi Ipusnas. Lalu yang kedua, pilih buku yang akan dibaca. Dari aplikasi Ipusnas atau pilih buku yang akan dibaca aja nggak apa-apa. 2. 2. Pilih buku yang akan dibaca. Ini ada di layar ya, sambil dilihat layarnya. Yang akan dibaca. Iya. Saya nggak memberatkan ya, saya mau kalian setelah selesai pertemuan hari ini, semaksimalnya besok, itu sudah akses buku pinjaman. Oh iya, di Ipusnas itu sistemnya minjam ya anak-anak ya. Jadi kalau kalian tidak menyelesaikan bacaan dalam kurun waktu yang ditentukan, bukunya tidak akan bisa diakses lagi. Sama lah ya kayak kita minjam di perpus, ada jangka waktunya kita kembalikan ya kita nggak bisa baca lagi ya. Sistemnya sewa, tapi sewanya gratis ya, gitu ya kira-kira ya. Makanya harus dibaca sebelum waktunya habis. Nanti kalian lihat tuh, rata-rata 5 hari sih kalau nggak salah ya.
bukunya itu bisa dipinjam atau bisa kita akses ya setelah melalui proses. Setelah memilih buku yang dibaca, yang ketiga, baca bukunya dalam waktu 10 hari kurang lebih ya. Karena kalian kira-kira dengan kemampuan membaca usia SMP, mungkin saya kira-kira bisa menyelesaikan 100 halaman itu seminggu lah, Bu. Nah, sambil saya bantu mama, papa, sambil saya kerjain tugas yang lain, ya kira-kira seminggu atau maksimalnya 10 hari ya. Saya tulis di sini deh, maksimal. Karena sebenarnya buku yang dipinjam itu juga cuma 5 hari ya, Nak ya. Akan lebih baik kalau kalian bisa selesaikan lebih cepat. Dan setelah kalian membaca bukunya dalam waktu maksimal 10 hari, ini buku yang kalian pilih bebas ya, Nak ya. Di Ipusnas semua buku ada. Nanti saya jelaskan tutorial memilih judul bukunya. Pertama pilih kategorinya dulu nanti. Misalnya kalian lebih suka drama atau romance atau fiksi remaja, nanti keluar banyak judul. Nah, kalau merasa kemampuan membaca saya masih minim, Bu, saya maunya yang pendek-pendek aja atau halamannya tipis, ya silahkan. Pilih aja yang halamannya tidak terlalu banyak. Yang kira-kira dalam 10 hari saya selesai nih, dan saya sanggup kasih tahu penilaiannya. Gitu kira-kira ya. Nah, setelah membaca bukunya dalam waktu maksimal 10 hari, berikan poin keempat ya. Keempat, berikan laporan melalui WA saya. Ya, berikan laporan melalui WA ke Bu Yolanda bahwa sudah selesai baca buku. Itu kira-kira poin keempat. Berikan laporan melalui WA ke saya, ke Bu Yolanda ya. Lewat grup juga nggak apa-apa kalau kalian mau ya. Atau ke jaringan pribadi. Bahwa saya sudah selesai baca buku. Nanti saya minta kalian kirim ke WA. Misalnya gini kata-katanya. Bu, saya sudah selesai baca buku ini. Nanti saya kasih timbal balik atau feedback seperti itu ya. Itu poin keempat. Sekarang poin kelima. Kemudian. Nah, setelah kalian selesai dalam 10 hari itu ya, kalian sudah selesai baca buku dalam 10 hari itu, kalian akan membuat ulasan atau penilaian terhadap buku yang dibaca. Begitu ya, Nak ya? 5 poin. Buku fiksi, ya betul buku fiksi ya Irfan ya. Kalau misalnya mau baca yang non fiksi boleh di Ipusnas itu ada. Misalnya cara menternak lele gitu. Mungkin kalian ada yang mau baca menternak lele. Itu buku non fiksi ya. Boleh. Mungkin ada yang sudah mau jadi petani lele sejak dini ya. Jadi kalau maunya buku fiksi ya nggak apa-apa. Banyak buku dongeng, buku cerita anak, buku legenda, banyak di Ipusnas. Nanti saya kasih video tutorialnya untuk registrasi, karena dia harus registrasi. Tapi kita nggak bahas di Zoom ini registrasinya ya. Karena nanti kalian kebanyakan bacanya Zoom-nya. Ya, nomor 5 membuat ulasan atau penilaian terhadap buku yang dibaca. Untuk ini, yang poin 5, perhatikan, jangan sibuk sendiri. Halo? Halo. Ya. Untuk yang poin 5 akan saya jelaskan tersendiri di pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan hari Selasa. Ya, Nak ya? Bahwa ulasan ini nanti ada strukturnya atau enggak sembarang buat ya. Harus ada yang ditulis terkait dengan penilaian buku yang dibaca. Oleh karena itu, pastikan kalian betul-betul membacanya ya. Jangan cuma baca cover depannya sudah merasa tahu isinya. Wah, gampang main ini, saya tahu isinya sampai habis. Nggak bisa, buku itu nggak seperti itu sistemnya ya. Membuat ulasannya nanti akan berdasarkan buku yang kalian baca. Nah, sekarang sedikit lagi penjelasannya, baru kita mungkin bisa selesaikan ya. Sedikit lagi yaitu tulis ketentuan teks ulasan atau penilaian
Tulis ini, ketentuan teks ulasan atau penilaian buku. Supaya nanti bukunya itu tetap kalian tahu informasinya apa ya sebelum dikembalikan, kalian catat di buku tulis saat memilih buku ya. Nah, catat di buku tulis seperti ini. 1, saat memilih buku, tulis di buku. Nah, ini penting untuk bisa membuat teks ulasannya nanti atau penilaian bukunya nanti. Yang itu A, judul buku. B, pengarang buku. C, jumlah halaman. D, tahun terbit. Nah, ini kalian harus tulis dulu ya. Sebelum bukunya itu hilang dan tidak dapat diakses lagi setelah 5 hari. Atau kalian bisa cek kira-kira berapa hari sih boleh dipinjamnya gitu ya. 1, saat memilih buku yang dibaca, tulislah di buku catatan hal-hal berikut. Judul bukunya apa, pengarang bukunya siapa, jumlah halamannya berapa, dan tahun terbitnya kapan. Tahun terbit itu biasanya ada di depan halaman buku ya, setelah cover ya. Lalu poin kedua, membuat ingin aku ulasan. Membuat ulasan atau penilaian. Ya, kira-kira seperti itu. Ini tugasnya 1 minggu ke depan ya. Kalaupun nanti pada saat pertemuan Selasa depan ada yang belum selesai baca, nanti bisa kita saling tukar pendapat ya. Dan akan saya buktikan bahwa kegiatan ini sudah kalian lakukan di minggu depan. Nanti saya tembak namanya siapa. Misalnya Deska gitu ya. Ayo Deska, kamu baca buku apa tadi? Misalnya ya. Nah kalau kamu jawabnya, apa ya Bu? Apa ya? Aduh, udah hilang Bu. Atau HP saya tiba-tiba ngehang. Itu kan namanya bebohong ya. Kalau kata Malaysia itu ya. Nggak boleh ya. Pastikan sudah punya bukunya di handphone. Oke? Ya kira-kira sih di situ tuh. Untuk hari ini sampai di sini sih saya siapkan pembahasannya. Ada pertanyaan anak-anak ibu yang ganteng dan cantik di pagi hari ini? Sudah, hebat ya, sudah paham semua ya. Mantul. Mantap jiwa kalau kata orang tuh ya. Bener nih, nggak ada ya. Jadi poinnya tadi adalah yang pertama, pinjem buku dulu di Pusnas. Yang ini ya. Pilih buku yang dibaca, baca bukunya dalam waktu maksimal 10 hari dari hari ini ya. Berikan laporan jika sudah selesai baca buku. Lalu yang kelima akan kita bahas di hari Selasa depan. Cara bikin ulasan. Nah, saat punya bukunya, kalian harus tulis judul buku, pengarang buku, jumlah halaman, tahun terbit, dan membuat ulasan. Ini juga nomor 2 ini nanti di Selasa depan aja ya. Yang penting dalam seminggu ini kalian baca buku aja dulu. Dan insya Allah kan belum aktif pembelajaran ya. Jadi saya harap bukunya itu bisa dibaca. Saya stop share ya. Nah, jadi saya harap dalam seminggu ke depan itu bisa mulai membaca. Kira-kira tutorialnya nanti saya rilis kira-kira siang inilah ya. Nanti saya kirim linknya aja, kali link YouTube aja biar kalian nonton di YouTube saya aja. Karena kalau kalian download videonya kasihan makan memori HP ya. Jadi lebih baik lari ke YouTube saja. Nanti saya posting tutorial meregistrasi Ipusnas nanti siang paling lambat. Jadi pahami? Bisa. Terima kasih banyak. Saya buka sedikit lagi kesempatan deh untuk bertanya. Boleh banget nih mau bertanya apa soal program baca tadi ya. Itu tadi program baca saya nilai loh ya. Jadi minggu depan saya cek siapa yang belum membaca sama sekali, itu nilainya beda. Siapa yang sudah membaca, nilainya juga beda. Plus
Kalau misalnya minggu depan sudah bisa ngasih tahu saya nih kira-kira, ya Bu saya suka banget buku yang saya pilih. Atau aduh Bu saya kurang suka buku yang saya pilih. Nggak apa-apa ya. Suka tidak suka itu tidak bisa dipaksa. Kalau memang buku yang kamu pilih kamu kurang suka, kamu bilang kira-kira kenapa? Endingnya Bu, endingnya tidak jelas. Kok tiba-tiba tokohnya misalnya mati gitu ya. Kan kasihan gitu. Saya tidak suka endingnya, nggak apa-apa, sampaikan saja gitu ya. Suka tidak suka itu boleh kok ya, asal jelas dan mau untuk diberikan koreksi. Ada pertanyaan lagi mungkin? Jangan takut untuk bertanya. Tidak, Bu. Tidak ya, udah nggak sabar mau off ya Bu ya ini ya. Saya nggak sabar Bu mau off sarapan ya. Oh iya Bu, saya bertanya Bu. Oh iya Rifki iya. Daulia. Ya silakan Rifki. Itu penilaiannya diketik atau di apa Bu? Di anunya. Untuk penilaian yang setelah membaca 10 hari itu kalian cukup kirim WhatsApp ya. Nah, tapi kalau untuk yang membuat teks ulasan nanti saya jelaskan Selasa depan aja. Tapi yang jelas pakai Google Form kok. Jadi pasti diketik ya. Nanti soalnya pakai Google Form ya. Sama-sama. Makasih pertanyaan yang bagus dari Rifki. Biar yang lain tahu semua ya. Nanti pakainya Google Form saja. Capek kan kalau tulis tangan mungkin ya. Meskipun saya pengen tahu sih tulisannya gitu ya. Oh iya, satu lagi deh sebelum saya selesaikan pembelajarannya. Pembelajaran saya bahasa Indonesia di kelas 8 untuk 1 tahun ke depan ini nanti akan menggunakan Google Classroom kan ya. Nah, medianya itu ada 2. Media pengumpulan tugas maksudnya ya. Yang pertama, tulis di buku tulis, kemudian difoto kayak biasa. Udah biasa kalian begitu ya? Ya, itu yang pertama, memfoto buku tulis, tugasnya itu difoto dan dikirim. Yang kedua, kirimnya melalui kolom komentar di tugasnya. Jadi diketik itu tugasnya ya. Ada yang sudah bisa atau ada yang belum paham tuh cara ngetik di kolom komentar pribadi? Nggak bisa, Bu. Harusnya sih sudah ya. Nanti sambil saya kasih arahan. Kalau misalnya tugas kali ini saya minta untuk diketik di kolom komentar pribadi. Nah, itu kalian tinggal jawab aja. Atau kalau saya bilang kirimnya di foto buku tulisnya lalu upload gambarnya baru pokoknya diperhatiin aja ya kalau saya misalnya minta tugasnya seperti apa. Dan saya tidak mau tugasnya itu di WhatsApp. Kecuali ada urusan dengan Google Classroom-nya yang sangat-sangat tidak bisa diatur gitu ya. Google Classroom-nya bermasalah atau seperti apa. Dan itu juga harus hubungi saya dulu, Bu. Bolehkah saya izin kumpul di WhatsApp? Itu harus ngomong dulu. Jangan main tempel aja tuh fotonya ya. Kok tiba-tiba kirim gambar isinya tugas ini siapa ini? Kok kenapa kumpul di WhatsApp? Saya tidak mau ya. Kecuali hal-hal yang sangat tidak dapat dihindari. Itu pun juga kalian harus ngomong dulu kalau mau kumpul di WhatsApp. Supaya apa? Supaya semua tugas itu terintegrasi ya nak ya, tersatukan dalam Google Classroom. Nggak kemana-mana, terarsipkan dengan baik, tersimpan dengan baik. Ada pertanyaan lagi mungkin? Az-Zahira mungkin mau tanya? Tanya apa gitu kayak? Alifa mau tanya Alifa? Enggak. Enggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Enggak mau tanya saya gitu secara personal, Ibu sukanya makan apa gitu. Enggak ya, enggak penting ya. Saya suka makan apa aja intinya gitu sih. Ya sudah kalau gitu. Daripada berlama-lama dan kalian tadi sudah hadir sejak jam 8, alhamdulillah kita habiskan 1,5 jam ya hari ini ya. Sekarang kalau saya lihat kurang 7 menit lagi pukul 9.30. Terima kasih sudah hadir bersama. Jangan kapok untuk hadir lagi di Zoom online ya. Selasa depan. Ingat ya, Selasa depan. Dengan begitu saya akhiri pembelajaran hari ini sampai di sini. Ingat tugasnya apa tadi? Saya tanya sekali lagi deh. Coba saya minta satu orang jawab. Amro, Ibnu Umar. Ya, Bu. Tugasnya tadi saya suruh ngapain? Tugas ilustrasi.
Tugas literasi. Ya, disuruh ngapain, Amro? Suruh install aplikasi Ipusnas. Iya, habis nginstal ngapain, Amro? Pilih buku yang akan dibaca. Iya, habis pilih buku berarti baca bukunya. Aman ya? Ya. Oke. Tinggal akses aplikasi Ipusnas. Kalian akan dapatkan buku gratis. Tentunya dengan jangka waktu terbatas ya. Baik, kalau begitu Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas salah-salah kata yang Ibu ucapkan. Dan kita akan bertemu lagi Selasa depan di Zoom meeting lagi pukul 8 pagi. Semangat buat kita, tepuk tangan dulu. Baik, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Ya, saya end meeting aja.